Loh, kenapa tensinya jadi tinggi lagi, Bu? Padahal kemarin waktu kontrol terakhir tensinya sudah bagus, tensinya sudah normal gitu. Kenapa sekarang jadi tinggi lagi? Kemudian pasien menjawab, "Iya, Dok, ini soalnya saya sudah tidak minum obat tensinya lagi. Itu masih utuh obatnya di rumah, tidak saya minum lagi. Habisnya saya takut, Dok. Soalnya kemarin tetangga saya bilang kalau keseringan minum obat itu nanti ginjalnya bisa rusak. Nanti kalau keseringan minum obat bisa cuci darah terus-terusan, Dok, gitu. Jadi saya takut. Makanya kemarin kan tensinya sudah normal. Jadi saya nggak minum obat tensi lagi gitu. Ternyata sekarang tensinya jadi tinggi lagi ya, Dok ya." Nah, kejadian ini sering banget saya temui di poliklinik. Nah, kita bahas soal ini. Bener nggak sih kebanyakan minum obat itu bikin ginjalnya rusak, bikin harus cuci darah? Kita simak bareng-bareng. Nah, gimana sebenarnya nih? Aman nggak sih kemudian minum obat terus-terusan bagi ginjal gitu kan? Nah, ini lagi-lagi ya kesalahan banyak orang, terutama orang awam ya, terkait dengan efek samping obat, terkait dengan aturan pemakaian obat gitu. Jadi sebenarnya justru ketika kondisi hipertensi, terus kemudian tidak diobati, kemudian tensinya tinggi, justru itulah yang akan merusak ginjal, itulah yang akan menimbulkan berbagai macam penyakit, stroke, penyakit jantung, diabetes dan sebagainya bisa terpicu dari tensi yang terlalu tinggi tadi gitu. Jadi justru hipertensi yang tak terkontrol itulah, yang tidak diobati itulah nanti yang justru bikin ginjalnya rusak, bikin berbagai macam organ-organ lain rusak gitu, bukan sebaliknya gitu. Nah, terus kemudian pertanyaannya, lalu Dok, kok banyak ya kemudian orang yang cuci darah, orang yang kemudian gagal ginjal gara-gara kebanyakan minum obat? Nah, ini banyak sekali faktornya gitu. Jadi kalau terlalu banyak minum obat kemudian sakit ginjal, biasanya memang obat-obat tertentu. Atau seringkali kenapa konsumsi obat bisa bikin gagal ginjal? Karena pasiennya sendiri yang kemudian minum obat tanpa kontrol, tanpa pengawasan dari dokter, sehingga dosisnya berlebih, sehingga durasi konsumsi obatnya jadi sangat panjang, padahal tidak seharusnya begitu. Padahal obat-obat itu obat-obat yang berbahaya. Jadi karena mendosiskan sendiri, ya, mengobati sendiri gitu. Nah, itu jadi pelajaran juga buat kita semua. Intinya, selama pengobatan itu dalam pengawasan dokter, tidak usah khawatir, tidak usah cemas ya. Tidak usah cemas terhadap kemungkinan sakit ini, sakit itu dan sebagainya. Apalagi ketika kekhawatiran kita itu hanya gara-gara omongan tetangga, gara-gara omongan orang-orang awam yang mungkin juga kurang paham gitu. Jadi jangan sampai kemudian malah merugikan kesehatan kita sendiri. Kita nggak minum obat hipertensi, membuat tensi kita jadi tinggi lagi, itu cuma gara-gara takut, gara-gara terpengaruh omongan orang yang kurang paham. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi selama masih dalam pengawasan dokter, itu tidak masalah. Insya Allah dokter-dokter sudah mengerti batasan-batasan pemberian obat. Kapan obat-obat ini berbahaya, kapan obat-obat ini diperlukan gitu. Karena pemberian obat pun juga pertimbangannya banyak, mempertimbangkan faktor manfaat dan juga faktor mudarat. Itu dipertimbangkan mana yang lebih besar gitu ya. Itu pertimbangan seorang dokter. Jadi tidak usah khawatir, hanya saja mungkin pasien-pasien perlu komunikasi lebih lanjut kepada dokternya agar tidak khawatir, agar juga pasien merasa nyaman, tidak terlalu cemas berlebihan terhadap hal-hal yang tidak berdasar ya. Kadang-kadang pasien juga masih merasa segan untuk bertanya pada dokternya, atau mungkin beberapa dokter ya yang mungkin kurang komunikatif gitu. Jadi intinya cari dokter yang komunikatif, yang bisa diajak untuk konsultasi terkait dengan keadaan kita, terkait dengan ketakutan-ketakutan kita, kecemasan-kecemasan kita gitu. Jangan sampai seperti tadi, selalu konsulkan kondisi kesehatan Anda pada dokter yang kompeten. Kemudian jika Anda memiliki kerisauan, kecemasan, ketakutan setelah mendengar perkataan dari orang lain, atau setelah googling ya, setelah googling ternyata menemukan hal-hal yang mungkin membuat kita takut, segera komunikasikan ke dokter. Karena yang terjadi, saya sering sekali menemukan pasien-pasien yang takut akan A, B, C, D, E dan ternyata tidak benar, tidak berdasar gitu. Itu juga sudah saya bahas di video sebelumnya soal googling tentang gejala dan penyakit ya. Nanti teman-teman bisa cek di video YouTube saya yang sebelumnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.